Teman yang sudah hadir. Jadi hari ini kita ingin mengevaluasi sebenarnya bagaimana atau sejauh mana reformasi Polri itu berjalan gitu. Dari sudut pandang LBH Pers sendiri melihat bahwa kepolisian itu gagal menjalankan fungsinya selama ini sebagai lembaga eksekutif di bidang penegakan hukum yang harusnya mengayomi dan memberikan jaminan perlindungan hukum bagi jurnalis. Teman-teman jurnalis sudah mengetahui bahwa selama ini teman-teman bekerja itu dilindungi Undang-Undang Pers, khususnya pasal 8. Teman-teman sudah pernah baca bahwa jurnalis yang menjalankan tugas profesinya itu mendapat jaminan perlindungan hukum gitu. Dalam hal ini salah satunya adalah pemerintah yang sebagai aparat penegak hukum adalah kepolisian. Bukannya memberikan perlindungan hukum, kepolisian bahkan cenderung menjadi aktor yang paling dominan dari tahun ke tahun sebagai pelaku kekerasan terhadap jurnalis. Tahun 2025 LBH Pers mencatat 23 kasus dari 96 kasus yang kami catat itu dilakukan oleh aparat kepolisian. Dan sayangnya dari semua kasus itu hanya satu yang kami terima informasi sampai ke pengadilan. Dan kasus ini tidak hanya terjadi di tahun kemarin gitu. Hampir semua peristiwa besar demonstrasi yang berakhir dengan kerusuhan pasti ada jurnalis yang mengalami kekerasan gitu. Ketika jurnalis mengambil gambar atau melakukan reportase terhadap kasus kekerasan yang dilakukan oleh kepolisian atau penanganan aksi unjuk rasa yang menggunakan pendekatan represif, pasti ada jurnalis yang menjadi korban. Kami melihat bahwa ada praktek normalisasi penghilangan bukti, karena kita tahu jurnalis yang ada di lapangan itu merekam atau mendokumentasikan segala tindakan atau segala peristiwa secara jujur dan terang gitu. Dan ketika itu diketahui atau terlihat oleh aparat penegak hukum, maka ada kecenderungan jurnalis akan mendapat serangan gitu. Kita melihat banyak kasus dalam aksi unjuk rasa, jurnalis diintimidasi, handphonenya diambil, kameranya dirusak gitu. Itu selalu berulang dan sampai saat ini tidak ada tindakan tegas terhadap aparat kepolisian yang melakukan tindakan semacam itu. Tidak ada sama sekali gitu. Bahkan satu contoh kasus yang bahkan pelakunya sudah terlihat jelas terpampang melalui gambar dari banyak wartawan di tahun 2019 di Makassar. Pelakunya sudah tersangka 4 orang tapi tidak pernah dilimpahkan sampai saat ini. Pelakunya masih aktif walaupun 1 orang tersangka sudah meninggal, jadi tinggal 3 dan itu belum dilimpahkan sampai sekarang. Bayangkan 2019 sampai 2026 itu belum dilimpahkan. Bahkan ketika teman-teman LBH Pers Makassar telah berhasil menuntut atau mengajukan ini di pra-peradilan dan dimenangkan oleh majelis hakim di Makassar, bahkan Polda Sulsel itu belum melimpahkan tersangka gitu. Bahkan terakhir kami dapat informasi korban dan juga kuasa hukum itu diminta untuk berdamai. Bahkan dipertemukan dengan korban dengan banyak alasan. Nah, ini kita melihat bahwa sampai sejauh ini itu belum ada niatan untuk melakukan reformasi di kepolisian. Masih ada upaya untuk melakukan impunitas terhadap kasus-kasus kekerasan yang dialami oleh jurnalis. Bagaimana dengan kasus-kasus yang dialami oleh teman-teman masyarakat sipil yang lain gitu. Nah, ini yang menjadi catatan serius. Salah satu adalah bagaimana hingga saat ini belum ada komitmen, belum ada perbaikan struktural terhadap kerja-kerja kepolisian, termasuk melakukan penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian itu sendiri atau yang dilakukan atau serangan yang ditujukan kepada masyarakat sipil yang tidak mengaitkan polisi tentunya. Kita juga mencatat sangat banyak kasus kekerasan, termasuk kekerasan penyerangan bom molotov terhadap kantor media Jubi di Papua, itu sampai sekarang juga belum diselesaikan.
ada rekaman CCTV, ada gambar pelaku gitu. Sampai sekarang belum polisi atau Polda Papua itu belum bisa mengungkap. Tidak ada transparansi proses penegakan hukum hingga saat ini. Ini yang menjadi catatan serius bagi kami, bagaimana kepolisian selain sebagai aktor aktif pelaku serangan, juga cenderung pasif untuk mengungkap kasus kekerasan terhadap jurnalis. Mungkin itu saja.